Siapa? Mana sini? Jauh. Ini? Saya enggak. ID-nya dipakai aja ya, Pak. Ya, biar kelihatan. Bas, didita tuh bas. Lewat. Nah gitu. Biji 2 dulu, action. Terus. Siapa? Tuh lewat. Maju. Main tunggal ya mas, ya pemain tunggal di Sorokan itu ya mas. Tahu Pak, suatu kali ini Aslinya aja. katanya, iya pas lewat Bandung ya pernah sih saling cacat, mereka bisa kasus. Oh kan bisa kambangan? Bisa kambangan itu ya. Oh, kalau itu tentu kita lakukan apa? Pas lakukan dukungan apa? Jadi kesenangan itu ada anak. Musuh angin. Nah ya kita. Tapi Bandung kita tinggal mau itu berusaha kan. Itu bumi api. 1,5 Alah. 1,5. Ya, ke Jogja. Bukan api jauh. Mau benang mau. Tapi masih bilang fokusnya bisa. Betul, berapa jam? Ya, sama. Ini mah kemana? Kalau mau saluran ya nyatanya. Itu yang buat saluran.
Sedikit. Pernah nggak? Saya itu kayak ayo. Meja. Mungkin jadi kita menyaksikan generasi kedua ya kuarter satu. Supaya tahu ya pesawat kita kapan. Oh ya. Yang pertama sekarang ini memungkinkan. Sering. Kan ada kan di situ Cileng. Berapa? Saya nanya, Bapak satu susi Mas. Anak ini kali anak kan. Kayak anak inilah. Lalu mau ini saya pertama. Ya udah kenal hari ini Bu. Mau mengantar yang mau datang ada Bandung. Oke, sama menyambut dari Jakarta ke Pangandaran. Jadi dalam sirkuitnya ada kali penerbangannya hari Senin, Rabu dan Jumat jamnya dari Bandung jam 2. siapa? Oke, jadi yang mau ke Jogja bisa dari Bandung menggunakan pesawat dari Susi Air. Pangandaran, karena ada Pangandaran Bandung. Jarak tempuhnya berapa jam? 1 jam 30 menit. Oke. Turunnya di Bandara Jogja. Oh, di tengah kota. Oh, bukan di Kulon Progo, bukan? Oke. Dekat dong. Ya, mau ke Jogja, naik pesawat Susi Air 1 jam 30 menit. Turun di Adi Sucipto. Yes. Pak izin Pak.
Tembakna ieu mah. Ah, temen euy. Izin Pak, izin Pak. Izin. Betul. I love you. Bu Susi, I love you Bu Susi. Pak, punten Pak. Ya. Bu Susi HL Bu Susi. Wartawan, media, itu saya ucapkan terima kasih. Akhirnya alhamdulillah Susi Air bisa buka rute baru Jogja, Jogja, Bandung, Jogja. Saya mohon doa restu, kita jalan dan terus bertahan. Dan tolong kawan-kawan tadi sebarkan supaya penumpangnya ada. Izin. Aduh, si Bu Susi dong. Tunjukkan komitmen bahwa untuk industri penerbangan memang tidak hanya dibutuhkan secara fisik dan regulasi, tapi juga harus ada pelakunya. Saya dan Lanut, DPRD dan Pak Gubernur serta seluruh jajaran itu berkomitmen ya, sama Angkasa Pura, mana Angkasa Pura teh? Kiri. Nah, dan para pelaku industri pariwisata itu berkomitmen untuk memajukan lagi. Ini salah satu gerbangnya. Tapi kalau nggak ada pengusaha penerbangannya, saya ada kampung. Jadi Bu Susi ada di sini, tepuk tangan untuk Bu Susi lah. Jadi ini kolaborasi khas kita semuanya. Bagaimana sebetulnya bandara ini bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Kota Bandung dan Jawa Barat. Jadwalnya gimana Pak? Susi Air sebetulnya sangat mengapresiasi, kita terima kasih. Biasanya yang kecil-kecil airline seperti kita tidak ada yang peduli. Tapi pada saat penerbangan ini saat sekarang tidak pada saat baik-baik. Kita alhamdulillah dengan manajemen yang ada bisa membuat pesawat kita ready terbang kapan saja dan ada. Dan availability ini kita melihat ada banyak opportunity yang ditinggalkan oleh airline berbadan besar, pesawat berbadan besar karena mungkin satu dan lain hal situasi kondisi spare parts, cadang dan lain-lain, banyak masalah di penerbangan ini secara global ya. Jadi kita ingin memanfaatkan itu dan saya pikir aset di Bandung ini luar biasa. Siap. Dan kita sudah menerbangin atas inisiatif Pak Gub yang dulu dan Pak Gubernur yang sekarang tetap mendukung ya. Kita teruskan selain Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta, kita tambah sekarang dengan Jogja Bandung Jogja. Gitu. Jadi terbang setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Ya, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau nanti bagus, kita juga bisa tambah setiap hari. Satu hari 2 kali pun tidak masalah. Siap. Tapi tentu harus ada yang isi. Kalau terlalu banyak rugi dan terlalu lama, kita kasih waktu 1 tahun. Mudah-mudahan penumpangnya sudah bisa ke minimal 8 dalam 1 tahun rata-rata. Karena kita perlu 8 untuk bumper, 8 penerbangan. Jadi tolong kawan-kawan bantu dengan mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat supaya bisa memakai pesawat ini untuk rute Bandung Jogja, Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta gitu. Jadi kalau ini jalan, insya Allah ya mudah-mudahan kita tidak bleeding terlalu berat gitu, tapi kita ingin berpartisipasi untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan saya betul-betul apresiasi kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Dan Lanut, dan seluruh stakeholder di Bandung yang mengapresiasi kegiatan bisnis kami yang kalau dibilang itu seperti airline mikro airline kan, kecil ya, perintis. Bu, untuk harganya Bu, untuk harga tiketnya sendiri? Harganya hari ini ada promosi kalau tidak salah 1,5 juta ya kalau tidak salah ya. Halim Kertajati itu yang ini khusus untuk kru-krunya airline yang besar, bukan airline kita, airline yang besar. Lalu feeder untuk bawa penumpang dari Cilacap Kertajati, Purbalingga Kertajati, Jogja Kertajati, Semarang Kertajati,
Tasikmalaya Kertajati, Pangandaran Kertajati, kita bisa tambah satu lagi. Dan kalau ada dari 5 kota masuk kan paling tidak, kalau 6 orang aja ada 30, pasti airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana, orangnya tidak ada yang datang. Pak Gubernur untuk Iya, saya pelanggan Susi Air. Jadi saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, terus kemudian ke Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik saya sering menggunakan. Dan ini kan kita coba untuk diterbangkan. Dan ini adalah pengusaha asli Jawa Barat. Dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya akan tumbuh. Ekosistem itu kan akan tumbuh kalau sudah mulai ditanam. Kalau belum ditanam, ekosistem tidak akan pernah ada. Jadi ini adalah jalan untuk mengembangkan kembali Bandara Hussein untuk bisa hidup kembali. Hari ini Bu Susi pakai pesawat kecil, mungkin nanti makin banyak, makin penumpangnya makin banyak. Sehari bisa 3 kali itu nanti. Kalau memang permintaannya tinggi. Ya. Pak, opportunity untuk pesawat berbadan besar bisa beroperasi lagi di sini gimana? Iya, kan semuanya tidak diputuskan oleh provinsi, semuanya diputuskan bersama pemerintah pusat. Nah, sampai hari ini kan pemerintah pusat lagi konsentrasi ke Kertajati, dan Kertajati itu tahap pertama akan saya fokuskan untuk penerbangan internasional saja dulu, yaitu yang digunakan fokus untuk haji dan umroh. Nah, sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umroh ini bisa berjalan, yang domestik itu bisa bareng-bareng sebenarnya. Yang domestik bisa bareng-bareng. Nah, kan problemnya apa sih? Saya kan harus mendorong itu investasi gede. Investasi gede, dan tadi juga Bu Susi nanya biaya operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun. Dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati, penerbangan ke berbagai rute, termasuk rute yang paling dekat itu dari Halim ke Kertajati, dari Kertajati Jogja, Kertajati Medan, Kertajati manapun lah ya. Bisa bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Dan saya baru tahu itu tadi ilmunya dari Bu Susi, bahwa apa sih problem Kertajati itu? Problem Kertajati itu diantaranya adalah kru pesawat itu kan harus berangkat dari Jakarta. Ya. Karena harus berangkat dari Jakarta, itu kalau pakai porter membutuhkan waktu 4 jam. Kalau pakai porter. Ya. Nah, kemudian itu tidak mungkin. Karena apa? Karena lamanya dia terbang Sehari itu jam kerja pilot tuh maksimum 9 jam. hanya 9 jam. Nah, untuk itu harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk ngangkut kru pesawat. Dan uang yang 60 itu dan kurang lebih tadi 49 miliar itu bisa digunakan untuk subsidi. Nah, itu 5 bisa hidup. rute penerbangan Cilacap Kertajati, Purwokerto Purbalingga Kertajati, Semarang Kertajati, Jogja Kertajati, Tasik Kertajati. Jadi bawa entah penumpang umroh, entah penumpang apa ke Kertajati. Sehari 5 kali. Nah, yang besar pasti nanti mau nunggu di sana. Ya. Kalau nggak ada, kalau pilot pesawat hilang 6 jam waktunya, pasti rugi airline. Ya. Jadi tidak mau mereka. Oke. Dari seluruh rangkaian ini kan satu aja, harus dimulai. Kita terus-terusan diskusi aja, ngurusin Hussein, ngurusin Kertajati, tiap hari diskusi aja. Nggak bisa, harus dimulai. Nah, hari ini kita nggak diskusi, kita memulai. Ya, gitu loh. Nanti dari sini kita juga yang 5 rute ya Bu, Ya. yang 5 rute di Kertajati kita mulai. Kan gitu. Dua-duanya kita mulai. Saya ini gubernur, sama Hussein harus sayang, sama Kertajati harus sayang. 5 rute mana aja itu Pak? Terima kasih Pak Gubernur. Kemana aja sama kita? Iya kan kita satu-satu dulu. Setelah nanti 2 bandara ini bisa berfungsi dengan baik, masing-masing punya rute penerbangan khasnya masing-masing, maka saya akan mulai mendorong transportasi publik dulu. Transportasi publik di wilayah Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Ini sudah ada kon. Roadmap-nya sudah ada, kita bisa mulai tahun 2026. Nah, itu kalau selesai, dan bahkan kita juga sedang mengajukan nih dengan Kemenhub untuk membuat ekosistem transportasi publik. Memang biayanya cukup besar, itu hampir 22 triliun. Tetapi itu akan bisa dikerjakan secara bersama dengan pemerintah pusat. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan. Kemarin saya sudah berkirim suratnya.